Assalamualaikum semuanya. Tutorial hari ini saya akan membuat satu resep adonan roti yang bisa dibuat menjadi 3 macam, yaitu donat, mini wall bread, dan coffee bun. Hasil rotinya masih tetap lembut sampai 2 hari loh, asal disimpan di wadah tertutup. Yuk disimak tutorialnya. Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi, 10 gram ragi, 100 gram gula pasir, 80 gram margarin, 1 saset susu bubuk saya pakai Denko, 2 butir kuning telur, 2 gram bread improver, 240 ml susu cair, saya gunakan susu kental manis yang dilarutkan dengan air, kemudian air hangat untuk mengaktifkan ragi. Langkah yang pertama, kita aktifkan ragi terlebih dahulu. Kita ambil 1 sendok gula pasir, kita campur ke dalam ragi, kemudian diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 sendok air hangat, kemudian diaduk sampai larut. Teman-teman bisa campur langsung raginya tanpa diaktifkan terlebih dahulu. Tapi kalau saya lebih suka diaktifkan terlebih dahulu, karena kalau dicampur langsung, kadang kalau raginya sudah tidak aktif, nanti adonannya jadi gagal. Jadi lebih baik diaktifkan dulu sebelum dicampur. Setelah raginya aktif, raginya akan mengembang. Kemudian kita campur bahan kering terlebih dahulu ke dalam tepung. Ada susu bubuk, kemudian bread improver, dan gula pasir. Kita campur jadi satu ke dalam tepung terigu, kemudian kita aduk sampai rata. Campurkan ragi ke dalam tepung, kemudian masukkan kuning telur. Teman-teman bisa kocok terlebih dahulu. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu masukkan susu cair, aduk-aduk. Teman-teman bisa aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah dan cepat. Setelah semua susu tercampur, kita baru tambahkan margarin. Kalau teman-teman menggunakan butter yang tidak asin, teman-teman bisa tambahkan sedikit garam. Ini karena margarin sudah asin, jadi saya tidak tambahkan garam. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan garam juga boleh. Tambahkan garam itu di akhir. Setelah adonan kalis atau tidak menempel di wadah, teman-teman bisa satukan adonannya ke tengah atau dibulatkan. Jadi tidak perlu diulен terlalu lama, cukup sampai kalis saja atau tidak menempel di wadah. Kemudian kita akan diamkan atau kita akan tutup terlebih dahulu menggunakan plastik wrap atau bisa ditutup menggunakan kain bersih. Kita akan diamkan kurang lebih 30 menit supaya adonannya mengembang. Nah, ini adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Adonannya sudah mengembang. Kemudian kita buka plastiknya. Kita akan uleni sebentar untuk membuang angin yang ada di dalam adonannya, karena proses dari pengembangan ragi.
Nah, setelah itu kita akan bagi adonannya menjadi 3 bagian. Ini satu adonan kurang lebih jadi 970 gram. Untuk bagian yang pertama akan kita jadikan donat. Ambil adonan seberat 300 gram. Untuk yang kedua akan kita buat mini wall bread seberat 300 gram. Dan sisa adonan yang lainnya akan kita jadikan coffee bun. Nah, yang pertama kita akan buat donat terlebih dahulu. Bagi adonan donat seberat 30 gram. Jadi nanti untuk adonan donat akan jadi 10 buah donat, masing-masing seberat 30 gram. Nah, kita siapkan terlebih dahulu kertas minyak yang sudah dipotong-potong untuk meletakkan donat supaya mudah diambil. Kemudian gilas adonan donat menggunakan rolling pin. Saya gunakan pipa supaya angin yang terperangkap di dalam adonan hilang. Kemudian satukan atau lipat adonan ke tengah menjadi bulat. Kemudian bulatkan menggunakan tangan, kemudian pipihkan. Ambil tepung terigu menggunakan jari telunjuk, kita lubangi tengah donatnya, kemudian lebarkan menggunakan jari-jari yang lain, kemudian letakkan di kertas minyak yang tadi sudah dipotong supaya nanti mudah ketika mengambil. Nah, ini adonannya sudah selesai dibentuk. Kita akan tutup menggunakan kain bersih, diamkan kurang lebih selama 60 menit. Setelah adonan donat mengembang, kita akan goreng menggunakan api sedang. Lipat kertas minyaknya, kemudian celupkan donat ke dalam minyak. Kita akan perlebar lubang donatnya menggunakan sumpit kayu. Putar-putar. Lakukan hal yang sama sampai adonan donatnya tergoreng semua. Setelah donatnya matang, angkat menggunakan sumpit atau tusuk sate supaya donatnya tidak kempes lagi. Kemudian tiriskan. Sekarang kita akan membuat mini wall bread. Bagi adonan menjadi 6 bagian, masing-masing adonan seberat 50 gram. Sekarang kita akan bentuk mini wall breadnya. Saya gunakan paper cup dengan diameter 9 cm. Ambil satu adonan, kemudian bagi menjadi 3. Kemudian bulatkan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah pipih, isi dengan selai coklat, bisa juga dengan isian yang lain. Kemudian lipat, gulung sampai coklatnya tertutup. Kemudian iris-iris menggunakan irisan adonan atau bisa juga menggunakan pisau. Usahakan setipis mungkin supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu gulung kembali. Masukkan ke dalam paper cup.
Lakukan hal yang sama untuk dua adonan yang lain. Setelah adonan selesai dibentuk dan diletakkan ke dalam paper cup, istirahatkan adonan kurang lebih 90 menit sampai adonan mengembang sempurna. Setelah adonan mengembang sempurna, semprot menggunakan sprayer yang diisi air, atau teman-teman bisa menggunakan kuning telur sebagai olesan. Setelah itu, panggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Sekarang kita akan membuat coffee bun. Timbang adonan seberat 50 gram. Ambil satu adonan, kemudian bilas menggunakan rolling pin untuk membuang angin yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian lipat dan bulatkan. Setelah dibulatkan, kita pipihkan, kemudian isi menggunakan isian sesuai dengan selera teman-teman. Untuk kali ini saya akan isi menggunakan meses. Kemudian rapatkan kembali sampai mesesnya tertutup, kemudian kunci dengan cara menekan adonan sampai tertutup rapat. Setelah semua adonan selesai dibentuk, tutup menggunakan kain bersih, kemudian diamkan kurang lebih 90 menit sampai adonan mengembang sempurna. Sambil menunggu adonan mengembang, kita akan buat adonan untuk topping coffee bun-nya. Bahan yang digunakan adalah 50 gram gula pasir, 60 gram margarin, 1 butir putih telur, 1 saset kopi instan, 60 gram tepung terigu, dan air panas. Langkah yang pertama, kita akan seduh kopi instannya menggunakan 2 sendok air panas. Kemudian kita akan mixer gula pasir dan putih telur. Mixer menggunakan kecepatan sedang sampai putih telur mengembang. Setelah itu, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Masukkan margarin, gunakan speed yang paling rendah. Setelah itu, masukkan kopi instan yang sudah diseduh.
Mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah. Setelah adonan toppingnya selesai, kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian potong ujungnya. Nah, ini adonan yang sudah mengembang. Kita akan berikan topping di atasnya. Beri topping mulai dari tengah adonan, kemudian melingkar sampai kurang lebih 3/4 adonan rotinya. Jangan sampai full karena nanti bisa melebar ke dalam loyang. Setelah semua adonan roti diberi topping, kita akan panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan suhu 180 derajat, menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah melihat tutorial hari ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.